Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desika Degosia dengan nomor NPM 221302483. Saya mahasiswi Pendidikan Biologi Angkatan 2022, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang fotosintesis pada tumbuhan. Yang pertama yaitu pengertian fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Mengutip buku Ilmu Pengetahuan Alam Jilid untuk SMP MTS kelas 8 2008, fotosintesis adalah proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida, CO2 dan air H2O dengan bantuan sinar matahari. Fotosintesis juga proses biokimia pembentukan karbohidrat dari zat anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil. Nah, fotosintesis juga sangatlah penting bagi makhluk hidup. Terkhusus untuk tumbuhan-tumbuhan, fotosintesis itu menjadi landasan mereka untuk berkembang. Dengan kata lain juga, fotosintesis itu akan mempengaruhi rantai makanan. Dengan mengonsumsi CO2, fotosintesis menjadi pemeran utama untuk mengurangi global warming dan pencemaran udara. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama yaitu cahaya, kedua suhu, ketiga umur tanaman, keempat konsentrasi karbon dioksida, dan yang terakhir air dan nutrisi. Baiklah, di sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu cahaya. Cahaya adalah faktor kunci untuk berfungsinya fotosintesis. Di sini ada dua, yaitu intensitas cahaya dan panjang gelombang cahaya. Yang pertama yaitu intensitas cahaya. Semua tanaman memiliki kebutuhan cahaya yang berbeda. Tanaman C3 kurang toleran terhadap cahaya sehingga intensitas cahaya yang tinggi tidak meningkatkan intensitas fotosintesis. Di sisi lain juga, jenis tanaman C4 itu lebih ringan, jadi intensitas cahayanya yang tinggi meningkatkan intensitas fotosintesis. Yang kedua yaitu panjang gelombang cahaya. Setiap spektrum warna memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda, namun klorofil sangat efektif pada panjang gelombang cahaya, sehingga dapat menyerap lebih banyak warna merah dan biru. Yang kedua yaitu suhu. Semua tanaman tumbuhan membutuhkan suhu yang berbeda. Untuk tanaman C3, itu suhu optimum yang dibutuhkan adalah sekitar 20 sampai 26 derajat Celcius. Sedangkan untuk tanaman C4, suhu optimum yang diperlukan untuk fotosintesis adalah sekitar 35 derajat sampai 40 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu umur tanaman. Saat tanaman dewasa, jaringan mereka menjadi lebih lengkap, meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses fotosintesis. Yang keempat yaitu konsentrasi karbon dioksida. CO2 dan O2 karbon dioksida itu memiliki pengaruh besar pada fotosintesis. Semakin tinggi konsentrasi karbon dioksida di udara, semakin tinggi laju fotosintesis. Sedangkan dengan karbon dioksida, konsentrasi oksigen yang lebih tinggi akan mengurangi intensitas fotosintesis. Yang terakhir yaitu air dan nutrisi. Ketika tanaman kekurangan air, proses fotosintesis itu terganggu, seperti air dalam jumlah besar. Ini juga mengganggu proses fotosintesis. Klorofil membutuhkan unsur Mg atau magnesium dan N atau nitrogen. Kurangnya kedua elemen ini akan memperlambat fotosintesis. Selanjutnya yaitu syarat fotosintesis. Yang pertama yaitu H2O, CO2, klorofil, dan sinar matahari. Baiklah, yang akan kita bahas pertama yaitu H2O atau karbon dioksida. Karbon dioksida yang diambil itu adalah tumbuhan dari udara bebas melalui stomata atau mulut daun. Yang kedua yaitu CO2 atau air, yaitu diambil dari dalam tanah oleh akar dan diangkut ke daun melalui pembuluh kayu. Syarat yang ketiga yaitu klorofil. Klorofil sebagai penerima atau penangkap energi dari cahaya matahari untuk melangsung proses fotosintesis.
Sedangkan yang keempat yaitu sinar matahari yang sangat berperan dalam syarat fotosintesis. Yang selanjutnya yaitu reaksi fotosintesis. Fotosintesis itu terjadi pada dua reaksi. Yang pertama yaitu reaksi terang dan yang kedua reaksi gelap. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu reaksi terang. Reaksi terang itu naiknya kadar CO2 global berdampak pada tanaman. Koreaksi merupakan reaksi fotosintesis yang terjadi pada pagi dan siang hari karena membutuhkan sinar matahari langsung. Sinar matahari itu akan mengubah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Sedangkan yang kedua yaitu reaksi gelap. Reaksi gelap itu tidak memerlukan sinar matahari, tapi reaksi ini juga tidak terjadi tanpa reaksi terang. Tujuannya dari reaksi gelap itu adalah untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Manfaat fotosintesis yang pertama yaitu menghasilkan oksigen. Oksigen merupakan salah satu produk fotosintesis. Oksigen itu diperlukan organisme untuk mempertahankan metabolismenya. Misalnya, hewan dan manusia itu membutuhkan oksigen untuk bernapas. Yang kedua yaitu perolehan buah. Perolehan buah pada fotosintesis itu juga menghasilkan cadangan makanan yang disimpan dalam bentuk buah-buahan dan umbi-umbian. Cadangan makanan ini tidak hanya dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Yang ketiga yaitu produksi gula glukosa. Produksi gula glukosa dapat digunakan sebagai bahan penyusun bahak untuk membangun zat makanan lain seperti protein dan lemak. Zat ini juga dapat digunakan dalam makanan hewan dan manusia. Yang keempat yaitu mengeluarkan racun. Mengeluarkan racun, reaksi fotosintesis juga membantu membuang racun berbahaya. Hal ini karena tumbuhan memiliki kemampuan untuk menyerap racun yang berbahaya bagi organismenya. Sedangkan yang terakhir yaitu meningkatkan kelembapan. Meningkatkan kelembapan pada fotosintesis juga berperan dalam melembabkan udara. Ini meningkatkan kualitas udara dan mengutamakan organisme lain. Selanjutnya yaitu langkah-langkah fotosintesis. Yang pertama yaitu tumbuhan menyerap air melalui akarnya dan mendistribusikannya ke seluruh tumbuhan. Yang kedua, karbon dioksida itu diserap dari udara melalui pori-pori. Yang ketiga, proses perubahan kimia ini terjadi pada daun ketika klorofil itu terkena sinar matahari. Sedangkan yang terakhir yaitu energi cahaya digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Selanjutnya yaitu rumus fotosintesis. Rumus atau reaksi fotosintesis itu rumus kimianya yaitu 6CO2 plus 6H2O plus cahaya matahari menjadi C6H12O6 plus 6O2. Yang dimana CO2 itu adalah karbon dioksida, H2O itu adalah air, C6H12O6 itu glukosa, dan O2 itu adalah oksigen. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan materi tersebut banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.